Teman-teman, jadi kalau kita mau mengadakan event, pasti kita akan memilih venue kan. Akan memilih venue-nya di mana ya baiknya. Nah, untuk itulah kita akan membahas hal itu berkaitan dengan pemilihan venue untuk event. Jadi, apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk memilih event venue itu? Alku standby. Hai, saya Bagus Kurnia dari pakarkreatif.com. Pakarkreatif.com adalah teman untuk mewujudkan eventmu. Di sini kita ada event planning, event management, show management, event organizer, outbound operator, videography and photography, talent band, 3D design, graphic design, and arsitek. Kemudian ada juga event deco and event equipment yang kamu butuhkan. Di sini saya akan berbagi dan belajar bersama teman-teman semua tentang apapun yang ada di dunia event. Yang saya tahu ya, yang pasti. Oh iya, kalau kamu pengen belajar tentang videografi dan juga fotografi ataupun update gadget lainnya, kamu bisa cek di channel YouTube Pakar Kreatif Live. Di sana ada teman saya Ari Kurnia Wijaya yang akan memandu. Nggak usah lama-lama ya. Inilah dia. Apa sih yang perlu dilakukan saat memilih venue event? Alku standby. Jadi ini berdasarkan pengalaman yang saya dan juga teman-teman di Pakar Kreatif itu lakukan. Itu biasanya seperti ini. 1. Tetapkan syarat tempat dan lokasi event. Ini maksudnya seperti apa? Jadi begini, kita pertama harus mengidentifikasi kebutuhan lokasinya itu ada di kota mana, atau request dari klien ataupun keinginan kita lokasi event ini ada di mana. Tentunya ini berkaitan dengan tema event yang akan dilaksanakan. For example, contoh nih, misalnya kita mau membuat event dengan tema beach, pantai, Jadi ketika kita akan membuat event temanya pantai, tema besarnya, tentu kita akan memilih apakah ini akan benar-benar pantai atau menyulap suatu tempat dengan nanti akan dideco dengan suasana pantai. Jadi yang pertama kita menentukan di kota mana atau di mana sih lokasi yang ingin dituju. Terus selanjutnya adalah kita tentukan indoor atau outdoor. Seperti tadi misalkan eventnya tema besarnya pantai. Ini mau milih di lapangan ataukah di pantai beneran di pinggir pantai, ataukah di dalam ballroom hotel atau di suatu gedung pertemuan. Kemudian kita deco dengan konsep pantai atau beach. Nah seperti itu ya. Terus kita pertimbangkan juga kapasitas nanti rencana orang atau undangan yang akan datang di event kita itu ada berapa. Nah itu nanti akan berpengaruh kepada ukuran atau luas lokasi event yang akan kita pilih. Contoh, kita akan mengundang atau kita menjual tiket sejumlah 1.000 orang. Nah 1.000 orang ini kapasitas yang bisa menampung ini di mana? Kita harus riset dan juga memilah-milah tempat yang cocok untuk event ini di mana, seperti itu. Kemudian, apakah tempat atau lokasi ini harus dekat dengan fasilitas umum? Ini biasanya misalkan untuk event-event corporate. Jadi misalkan apakah lokasi venue-nya itu dekat dengan misalkan bank atau mungkin dekat dengan hotel. Jadi di situ hotelnya ada hotel bintang 5, bintang 4, bintang 3 atau hostel ataupun homestay. Terus kemudian apakah dekat dengan mall atau mungkin pasar? Terus apakah dekat dengan hospital, rumah sakit? Beberapa fasilitas umum ini biasanya berpengaruh terhadap event yang akan kita buat ataupun klien yang merequest. Terus jangan lupa, apakah dekat dengan kepolisian ataupun pemadam kebakaran nanti ketika suatu saat di event itu terjadi sesuatu hal huru dan hara. Jadi itu harus kita pertimbangkan.
Tapi itu kembali lagi kepada kebutuhan tempat yang kita inginkan. Ya, misalkan temanya pantai dan pengen betul-betul di pantai, ya kita akan mengadakan di pantai beneran misalkan. Nah, beberapa fasilitas ini perlu kita cari keberadaannya di mana. Ya. Misalkan puskesmas terdekat itu di mana ya, dekat pantai nih. Nanti kalau terjadi kejadian misalkan butuh pertolongan pertama yang harus butuh rujukan hospital gitu-gitu, di mana puskesmasnya. Terus jika terjadi gangguan keamanan, kepolisiannya di mana? Polsek terdekat ataupun polres terdekat itu di mana dari lokasi event kita itu. Terus jangan lupa budgetnya berapa. Nah ini yang penting. Budget yang kita sediakan untuk venue itu ada berapa? Kos yang akan kita keluarkan itu berapa, itu menjadi sebuah pertimbangan. Jangan sampai misalkan budget kita adalah misalkan 20 juta ya, untuk rental venue. Nah kita harus bisa menyesuaikan atau mencari venue-venue yang sekiranya harganya di sekitar itulah ya, atau lebih baik di bawahnya itu. Karena budgetnya ya penting, karena misalkan venue itu harganya melebihi dari budget yang kita anggarkan, wah repot repot. Terus yang kedua, cari dan juga riset venue event yang akan kita pilih itu kira-kira ada di mana ya. Ini caranya ada beberapa macam. Satu, cari berdasarkan riset dan juga informasi yang valid. Nah, ini contohnya, teman-teman bisa bertanya dengan teman-teman lain yang sudah pernah mengerjakan event ataupun relasi teman sejawat event entusias atau apa bahasanya event entusias ini. Pelaku event. Teman-teman pasti pernah ada teman-teman misalkan mau mengadakan eventnya ini ada di Bali gitu. Teman-teman buta nih tentang Bali. Wah, event lokasinya di pengen yang konsep-konsep pantai dan di Bali. Padahal teman-teman omanya Jogja ya, omanya Sulaiman. Wah. Berarti bagaimana? Ini bisa dengan teman-teman misalnya punya relasi di Bali, bisa bertanya dengan relasi teman sejawat pelaku event. Nah itu biasanya akan lebih valid informasi yang diberikan. Contohnya misalkan kita pengen lokasinya yang konsep pantai tadi ya. Wah nanti pasti akan diarahkan. Oh nanti di ini aja, Pantai Kute ini bisa nih, Kute atau enggak di Pandawa, nah ini bisa. Terus misalkan di pantai mana lagi? Atau enggak nanti di venue-venue outdoor atau indoor yang bisa dijadikan konsep pantai yang menampung 1.000 orang dengan contoh yang tadi. Nah itulah salah satu caranya. Terus jangan lupa kita harus menyesuaikan venue event yang sesuai dengan kebutuhan event kita. Jadi yang bisa menampung 1.000 orangnya ada di mana? Di Bali ini. Terus misalkan di situ fasilitas dan kapasitasnya berapa? Itu perlu kita pertimbangkan. Kita harus cek dan dicek. Terus kemudian di situ misalkan di venue itu memberi fasilitas apa? Misalkan apakah dia memberi fasilitas electricity misalkan, sound system, terus mungkin ada fasilitas lain, ada toilet, terus mungkin ada taman bermain untuk anak-anak. Nah, hal-hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk memilih suatu venue event. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada masukan dan juga saran dari teman-teman expert event. Nah, ini boleh di kolom komentar ya, yang di bawah. Oke. Terus yang ketiga, booking dan konfirmasi pemesanan venue. Jadi teman-teman jangan lupa setelah venue yang kita pilih serasa itu cocok dengan kebutuhan event kita, cocok dengan kapasitas yang kita butuhkan dan juga fasilitasnya itu sekiranya oke, menunjang ya toh. Jangan lupa segera booking venue secara tertulis ya. Jangan lupa tertulis. Ini bisa via email ataupun via surat. Jadi kenapa harus tertulis? Karena ini adalah bersifat de facto. Jadi ketika teman-teman booking itu secara tertulis, membuat surat resmi gitu. Nah ini pihak yang menerima surat atau ini kaitannya adalah pihak venue, bahwa kita benar-benar booking nih, kita booking venue tersebut untuk tanggal sekian-sekian.
Nah dari situ setidaknya kita sudah mempunyai bukti bahwa kita sudah membooking. Nah terus jangan lupa segera konfirmasi. Konfirmasinya adalah misalkan si venue itu bisa, segeralah membuat surat balasan bahwa oh tempat ini bisa dipakai di tanggal tersebut. Nah dari situ kemudianlah kita setidaknya punya kekuatan jika nanti misalkan venue itu mbalelo atau meledani janji ya toh. Padahal contoh seperti ini, kalau teman-teman hanya booking via telepon itu kurang kuat. Bisa aja si venue itu lupa ataupun hal-hal lain, kemudian bookingan kita diberikan kepada pihak lain. Nah itu berbahaya, padahal kita sudah cocok dengan venue tersebut. Terus setelah cocok, jangan lupa buat kontrak. Nah kontrak ini sangat penting banget teman-teman. Jadi kontrak ini yang mengatur apa aja sih yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Maksudnya adalah pihak kita selaku penyelenggara atau penyewa dan juga pemilik venue. Karena contoh seperti ini teman-teman, jika nanti terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu biar diselesaikan secara bisa musyawarah ataupun nanti bisa melalui jalur hukum. Jika itu benar-benar tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah. Contoh seperti ini sudah terjadi. Seharusnya di tahun 2020 ini kita itu mengerjakan sebuah event. Nah, kita sudah booking tempat. Eventnya tuh di bulan Juni seharusnya. Kita di tahun 2019, di akhir tahun 2019, kita booking venue hotel. Kemudian kita kontrak. Nah, terus di bulan Maret, Corona menyerang. Nah, di situ otomatis event ditunda atau di-cancel. Jadi kejadiannya event ini kita ditunda sampai selesai corona. Nah, kita menang di situ karena ada kontrak. Jadi di kontraknya itu ada force majeure. Ketika terjadi suatu bencana ataupun wabah ataupun musibah apapun yang itu kaitannya di luar tangan manusia, di situ akan kita bicarakan. Nah, sebelum itu kita sudah sampaikan. Karena kan event yang kita laksanakan ini berada di Merapi ya. Jadi kita sudah komunikasi dengan pihak venue. Ini kaitannya dengan hotel ya. Jadi karena eventnya di hotel, kita sudah komunikasi, Mas, Pak, kalau misalkan nanti Merapi ini terjadi suatu gejolak ataupun agak-agak batuk-batuk bagaimana? Jadi kita sudah komunikasikan bahwa ketika Merapi batuk-batuk dan itu keadaannya tidak mungkin dilaksanakan, event akan kita tunda. Itu bahasa kami ya, event akan kita tunda. Jadi venue itu tetap berada di situ, berada di venue di Merapi itu. Nah, dan dari pihak hotel pun menyetujui bahwa oke Pak, kita siap kapanpun dilaksanakan eventnya, kita siap. Nah, dari situlah sebagai pegangan kita teman-teman. Jadi ketika misalkan nanti event itu belum dilaksanakan 2020, misalkan nanti ditunda sampai 2021, kita masih aman dengan pegangan kontrak itu tadi. Nah, itu yang sudah terjadi teman-teman. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Nah, itulah tadi teman-teman, bro sister, dulur-dulur semua, tentang apa sih yang perlu dilakukan untuk memilih event venue. Nah, itu tadi. Kalau ada yang perlu ditambahkan atau dikoreksi oleh para expert suhu event yang sudah melalang buana bertahun-tahun di dunia event, boleh ditambahkan ataupun dikoreksi di kolom komentar ya, ada di bawah. Terus juga yang ingin bertanya atau berdiskusi, boleh juga komen-komen di komentar di bawah ini ya toh. Pokoknya akan ngopo nanti kita bahas bersama, bahas bareng-bareng ya toh. Misalkan aku nggak ngerti, nanti tak hadirkan wong sing ngerti ya toh. Ngono kuwi. Terus kalau mau like, komen, dan subscribe, boleh banget teman-teman. Nggak apa-apa. Komen, like, and subscribe. Oke, cukup sekian dari saya, Bagus Kurnia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa klik pakarkreatif.com.